Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkecukupan. Bagi yang lagi kurang sehat, semoga Allah beri kesembuhan sehingga bisa beraktivitas lagi ya. Dan yang lagi nunggu momongan, semoga Allah hadirkan anak yang sehat, yang cerdas, soleh, dan soleha. Untuk yang lagi ikhtiar cari pekerjaan, semoga Allah berikan yang terbaik ya. Yang gajinya besar, bosnya baik, teman-temannya baik, dekat dari rumah kalau bisa ya. Dan yang lagi berusaha melunasi seluruh amanah, bisa segera Allah bantu lunaskan, amin ya robbal alamin. Buat kamu yang baru gabung, yang nggak sengaja kesasar di sini, aduh, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dengan saya Maya. Kamu akan banyak nemuin kerandoman di sini, jadi jangan kaget dan jangan bosen. Tapi di sini nih di teras Kamaya, kalian boleh duduk santai atau sambil beberes juga boleh. Kita bahas apa aja yang sekiranya bisa nambah wawasan. Oke, tonton videonya sampai selesai ya. Duh, uangku kok cepet habis ya. Pegang duit sekarang kayak pegang es batu, cepet banget cairnya. Kayaknya baru kemarin ya gajian, tahu-tahu udah habis aja. Jangan-jangan di rumahku ada tuyulnya. Iya, padahal tuyulnya kita sendiri. Ada banyak kemungkinan yang bikin kita tuh ngerasa kalau uang yang kita pegang itu cepet banget habisnya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang gak kita sadarin yang berulang-ulang selalu kita lakukan dari bulan ke bulan berikutnya. Nah, berikut saya akan bahas beberapa kebiasaan-kebiasaan yang mungkin masih kita lakukan sehingga uang kita itu berasa cepet banget habisnya. Kemungkinan pertama adalah kebiasaan ogah nabung. Sekalinya dapat uang gaji atau mungkin untuk ibu rumah tangga, sekalinya dapat uang dari suaminya ya, uang belanja langsung war-war nggak jelas, segala dibeli. Mentang-mentang masih ada uang di rekening, ayo habisin aja, besok mau urusan besok. Wah, repot. Padahal kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi esok atau bahkan lusa. Misalnya ada yang sakit, nauzubillah ya. Tapi meskipun kita nggak mengharapkan, yang namanya musibah itu kan bisa datang kapan aja. Jadi nabung itu diwajibkan teman-teman. Minimal untuk diri sendiri, mewajibkan diri sendiri untuk nabung. Nggak perlu banyak-banyak, sedikit-sedikit tapi konsisten. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita kalau suatu saat kita menghadapi sesuatu yang mengharuskan kita mengeluarkan uang. Kalau kita nggak punya tabungan, otomatis kita akan terpikir untuk cari pinjaman ke orang lain. Dan itu akan tambah menyulitkan kita di masa depan. Apalagi untuk kita ya, yang merantau, yang jauh dari orang tua, tabungan itu sebisa mungkin harus selalu ada isinya. Jaga-jaga kalau ya, sekali lagi, usia itu kita nggak ada yang tahu ya. Dan kesehatan itu juga bukan di tangan kita, meskipun kita yang bisa menjaganya juga. Nah, misal gitu ya, ada qadarullah, misalnya ada yang dipanggil Allah gitu ya di kampung dan kita nggak punya pegangan, itu kan kita akan pusing sendiri ya, akan kelabakan, tambah panik gitu loh. Kalau kita punya tabungan minimal bisa untuk ongkos pulang pergi, kita kan agak sedikit tenang gitu, salah satunya. Jadi karena tabungan itu sifatnya bukan uang yang kita simpen lalu kita anggap mati, nggak bisa diapa-apain, dikunci gitu, enggak ya, tapi lebih ke sebagai penolong kita saat darurat. Jadi teman-teman, yuk kita biasakan diri untuk bisa menyisihkan gaji atau uang dari Pak suami dulu. Bukan menyisakan ya, tapi menyisihkan. Bedanya apa bun? Kalau menyisihkan itu begitu kita dapat uangnya, kita langsung sisihkan. Ini untuk nabung, 100 ribu, 200 ribu untuk nabung. Sisanya baru kita atur buat bikin budgeting. Ini perginya ke sini, ini buat itu, kayak gitu ya. Kalau menyisakan berarti kita pakai dulu buat segala macam. Kalau ada sisanya ya nabung, kalau enggak ya enggak. Bedanya di situ. Jadi kalau menyisihkan uangnya diambil duluan, kalau menyisakan ya uangnya tergantung ada sisa apa enggak belakangan gitu. Kebiasaan lain yang mungkin bikin kita uangnya berasa cepat habis yaitu nggak mau bikin budgeting. Udah mah nggak mau nabung, budgeting juga malas. Aduh, ya jelas aja uangnya nggak tahu itu perginya kemana. Budgeting itu apa sih bun? Ya gampangnya ya, budgeting itu sama aja kayak kita tuh bikin pos-pos untuk keperluan kita gitu selama sebulan ke depan minimal. Nah di sini kita tentuin dulu jumlah uang yang mau kita tabung, sisanya baru deh dipisah-pisah. Misal ya, untuk bulan ini kita punya uang misalnya 4 juta ya. Ini misal ya teman-teman, 4 juta. Terus kita ambil 200 ribu untuk nabung. Nah sisanya 3.800.000 kita pisah-pisahin. Kalau teman-teman mau, nggak usah
apa ya, beli barang-barang yang mahal dulu deh untuk peralatan budgeting ini. Kita bisa pakai apa aja yang ada di rumah, misalnya amplop. Kalau amplop kan murah ya, teman-teman bisa beli mungkin 2.000, 3.000 udah dapat berapa lembar gitu kan. Nah, di amplop itu ditulisin, ini pos 1 misalnya untuk beli beras selama 1 bulan, pos 2 untuk belanja sayur selama 1 bulan misalnya, terus untuk SPP, listrik. Pokoknya kebutuhan kita itu dibuat pos-pos, dipisah-pisahin, jangan dijadiin satu, karena nanti kita bakalan keder buat makainya. Kita akan ngerasa uangnya masih banyak, padahal sebenarnya itu untuk keperluan yang lain. Tapi kalau kita udah pos-posin, udah pisah-pisahin, kita tuh ada kayak macam alarm gitu. Misalnya nih uang jajan, kita sebulan uang jajannya kita budgetin 100.000 aja, karena kita ada keperluan yang lain. Nah, berarti misalnya kita udah berkali-kali jajan, kita ambil uangnya dari amplop uang jajan ya. Terus sisanya ada, sisa 30.000, sementara gajian masih lama. Nah, di situ kita udah punya alarm, oh ya berarti saya harus hati-hati juga nih, karena uang jajannya sisanya tinggal 30.000 gitu. Beda kalau kita satuin uangnya ya, kita akan ngerasa banyak, masih ada sekian juta, masih ada sekian ratus ribu. Padahal itu uang untuk bayar listrik, untuk mungkin bayar iuran sampah, untuk iuran keamanan, dan lain-lain. Sebagai gambaran nih, kita punya satu toko misalnya, atau satu warung makan, kita punya karyawan 10. Nah, di awal kita harus nentuin dulu nih, mana yang jadi kasir, mana yang jadi chef ya, tukang masak, mana yang tukang cuci piring, mana yang bagian bersih-bersih di depan, mana yang bagian nganterin makanan. Kita tentuin dulu di awal, bukan yang terserah mereka mau di posisi mana, ya kan? Nanti bisa-bisa semuanya ngumpul di kasir. Kalau enggak, tiba-tiba semuanya ngumpul di dapur, ya kan? Dimasak, kasir kosong. Terus tiba-tiba nanti ada bagian cuci piring, semua cuci piring. Berantakan, nggak akan pernah berjalan itu warung, ya kan? Nah, kalau kita udah tempatin satu-satu, di kasir satu, di sini satu, gitu kan? Misalnya di kasir nggak ada, kita tinggal cari nih kasir lagi kemana gitu kan. Sama dengan uang, ketika kita udah pisah-pisahin per pos, begitu misalnya pos ini udah tinggal sedikit, ternyata kita lihat pos-pos yang lain masih aman posisinya, karena kita udah nempatin masing-masing. Bahayanya adalah itu tadi, kalau uangnya itu dijadiin satu, karena kita akan terlena dengan jumlah uang yang kelihatannya banyak, padahal ternyata di beberapa tempat udah kekurangan kayak gitu. Kebiasaan berikutnya adalah kebiasaan ngikutin gaya orang lain. Kalau kita udah FOMO ya, atau takut ketinggalan, udah punya perasaan itu, aduh hidup kita bakalan gak enak sama sekali deh. Ada yang sekarang lagi luar biasa heboh ya, orang berbondong-bondong lagi keranjingan sama yang namanya boneka Labubu. Teman-teman ada yang tahu, atau mungkin ada yang punya juga. Sebenarnya gini, kalau memang kita budgetnya banyak gitu ya, lagi berkelimpahan, Masya Allah, Alhamdulillah, mungkin beli boneka Labubu nggak terlalu merusak gitu ya budgeting kita. Tapi kalau untuk kita yang rezekinya alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan aja gitu ya, kayaknya maksain beli boneka ini tuh sama aja kayak kita cari ribut sama hidup kita sendiri. Teman-teman ada yang tahu? Katanya ya, saya juga cuma dengar-dengar aja, bahwa boneka Labubu ini harganya hampir sama dengan UMR Jogja. Yang salah sih, tapi yang menjadi masalah itu ketika kita ingin punya sesuatu cuma karena kita takut nggak dibilang up to date, cuma karena kita takut kayak ketinggalan sesuatu yang lagi in gitu loh. Jadi bukan karena kita butuh, karena itu juga dibeli terus dicantelin aja di tas ya kalau yang kecil-kecil, atau mungkin kalau yang gedeannya dikit ya fungsinya sebagai boneka aja sama kayak yang biasa. Iya nggak sih? Atau ada fungsi yang lain ya? Dia bisa ngapain gitu yang saya nggak tahu, karena saya nggak terlalu ngikutin juga. Ya kali dia bisa nyanyi atau dia bisa ngedance. Saking saya nggak mau cari taunya ya. Bahkan awalnya saya pikir boneka Labubu itu kayak maskot bola loh. Nggak nyambung, ternyata bukan ya. Lanjut, kebiasaan berikutnya adalah kebiasaan hidup di luar kemampuan. Lebih besar pasak daripada tiang. Aduh. Kalau kita memang belum cukup uang untuk beli sesuatu, sabar ya, sampai uangnya memang benar-benar cukup. Emang ya teman-teman, yang namanya kita udah kepikiran pengen sesuatu, kayaknya buat nahan itu rasanya susah gitu ya. Belajar sabar itu memang gak cukup waktu sehari 2 hari sih, seumur hidup bahkan ya. Tapi teman-teman, kalau memang kita mengharapkan kehidupan yang nyaman, yang tenang, yang damai, yang gak banyak pikiran, mau gak mau kita memang harus bisa mengatur hawa nafsu kita. Jadi bukan kita yang diatur sama hawa nafsu kita ya, pengen ini pengen itu beli, besokannya kita yang kelabakan sendiri gimana bayarnya. Meskipun mungkin uangnya ada, tapi sebenarnya bisa kita gunakan untuk sesuatu yang lebih kita butuhkan lagi.
Nah, yang lebih aneh lagi kalau kita selalu mengeluh gitu. Ini uangnya kurang, nggak bisa buat ini, nggak bisa buat itu, sementara kita sendiri nggak benar-benar serius untuk mengatur keuangan, kita war-war nggak jelas, kita hidupnya boros, dan juga kita nggak mau nyari penghasilan tambahan. Itu kan aneh ya. Sadar bahwa pasaknya lebih besar daripada tiang, tapi kita nggak mau berusaha. Daripada kita terus-terusan pusing mikirin gimana caranya biar hemat, lebih baik coba buka cari penghasilan baru yang sekiranya bisa kita lakukan. Kebiasaan berikutnya adalah menganggap kecil cicilan atau menganggap remeh cicilannya. Cicilan itu kan sama aja kayak hutang ya. Mau sekecil apapun judulnya tetap hutang. Berhubung sekarang belanja itu mudah, sekalipun belum ada uangnya bisa dibayarin kartu kredit dulu, pay letter dulu. Tapi emang selesai gitu aja? Enggak kan ya, tetap harus dibayar kan? Kapan? Bulan depan atau bahkan mungkin 3-6 bulan ke depan. Itu kan sama aja kita kayak ngambil rezeki kita duluan gitu ya. Gambarannya nih, kita mau melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Nanti di Jakarta mampir, habis itu mau lanjut lagi ke Bali misalnya. Nah, kita punya bekal nih dari Bandung ke Jakarta 5 juta. Belum sampai di Jakarta, kita udah telepon nih orang di Jakarta. Tolong dong, saya habis belanja nih di Bandung kurang 500.000, transfer dulu dong ke sini gitu. Oke, transfer 500.000. Begitu sampai kita di Jakarta, aturan kita pegang uang 5 juta. Kata Jakarta, kan kemarin udah kamu pakai 500.000 waktu di Bandung, berarti sekarang kamu tinggal 4,5. Jadi perjalanan kita dari Jakarta ke Bali, kita cuma pegang uang 4.500.000. Cukup nggak? Ya belum tentu, karena sebenarnya budgetnya 5 juta itu udah ngepres banget. Yang lebih nggak masuk akal lagi sebenarnya kalau dipikir-pikir adalah ketika kita berhutang sesuatu barang yang nggak kita butuhkan, bukan yang prioritas gitu loh, bukan yang primer, tapi cuma karena ini lucu aja gitu. Kita nggak ngerasa butuh sesuatu, tapi karena iseng punya banyak waktu senggang, kita buka-buka aplikasi belanja online, terus ini lucu nih, keren juga nih, kayaknya seru nih kalau punya ini nih. Wah, kayaknya kalau beli ini enak nih, ini baru, yang di rumah udah lama, udah bosen makanya, akhirnya beli. Wah, ternyata uangnya lumayan mahal nih harganya. Gampang, bayar 3 kali cicilan aja, akhirnya beli. Bulan depannya budget kita otomatis berkurang karena harus bayar hutang barang tersebut. Bahkan kadang-kadang kalau harganya yang mahal banget, misalnya kita ngambil cicilannya hampir 1 tahun, barangnya udah rusak, cicilannya masih aja harus kita bayar. Hati-hati ya cantik, karena ternyata hutang itu bikin kita ketagihan. Ketika kita ngutang, kita bisa lunasin, maka kita akan punya keinginan untuk berhutang lagi, dan begitu seterusnya, nggak ada habis-habisnya. Video saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Makasih juga buat like, komen, dan subscribe. Jangan lupa buat yang belum ya, silahkan di subscribe dulu. Teras Kamaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.